Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Depi Rajamin Situngkir. Profesi saya adalah seorang PNS dan sekarang bertugas sebagai pengawas pemerintahan muda di Inspektorat Provinsi Bengkulu. Pada pagi yang cerah ini, saya ingin berbagi tentang materi dasar anti korupsi. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah menetapkan bahwa korupsi ini merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena mengakibatkan dampak yang begitu serius terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan kita di masyarakat. Ini sedikit potret kemiskinan sebagai dampak korupsi. Terlihat bahwa ada rumah-rumah yang tidak layak, ada jembatan yang tidak layak, ada yang kelaparan, dan ada yang sakit tapi tidak mampu berobat ke rumah sakit. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Dan sekitar 30-40% dana menguap karena korupsi itu terjadi 70% pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, hal ini mengakibatkan infrastruktur kita tidak bisa dibangun dengan merata dan maksimal. Sehingga banyak daerah yang tidak mempunyai infrastruktur yang layak. Apalagi jembatan-jembatan. Terlihat pada potret bahwa anak sekolah karena tidak memiliki jembatan yang layak di daerah tersebut, mereka berangkat ke sekolah dengan penuh risiko dengan menyeberangi sungai dengan jembatan yang seadanya. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan pabrik. Nah, akibat pelaku ekonomi ini terbebani dengan biaya yang tinggi, maka berimbas pada harga-harga barang menjadi tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk sekedar membeli bahan pokok. Sehingga banyak juga saudara-saudara kita yang menjadi kelaparan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun yang memberi kemenangan. Ini contohnya mungkin ada di kantor saudara-saudara sekalian. Yaitu sering di kantor kelurahan masyarakat mengurus administrasi kependudukan atau administrasi lainnya. Pada saat mereka mengurus administrasi tersebut, sering terlihat mereka memberikan sesuatu kepada perangkat kelurahan agar administrasi yang diurusnya bisa cepat selesai. Kemudian dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapat dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai. Bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan kepemimpinannya. Nah, ini sangat nyata-nyata terjadi di masyarakat kita. Setiap ada pilkada, pasti ada money politik. Dan sebagian masyarakat mau dibeli suaranya oleh calon-calon legislatif atau calon kepala daerah agar memilih dirinya. Delik tindak pidana korupsi. Bapak Ibu semuanya, ada 30 bentuk jenis dan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Kerugian negara itu adalah suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Kemudian, yang terkait dengan delik penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti. Kemudian ada yang namanya delik pemberian sesuatu atau janji atau kepada pegawai negeri atau pada penyelenggara negara. Penyuapan, suap menyuap dan kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya. Kemudian delik berikutnya adalah delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini adalah pejabat penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Delik yang berikutnya adalah delik perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan curang oleh pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan, TNI atau Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah. Delik berikutnya kembali yaitu delik perbuatan pemerasan. Pemerasan adalah berdasarkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Nomor 22 Tahun 2001. Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian ada namanya delik gratifikasi. Gratifikasi adalah pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Kemudian kita masuk ke materi integrasi. Bapak Ibu, bukan integrasi, tetapi integritas. Bapak Ibu semua, dasar bagi kita untuk bisa melawan korupsi adalah integritas. Nah, apa sih itu integritas? Integritas berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku. Suatu nilai-nilai yang dipenuhi, nilai-nilai dapat berasal dari kode etik atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi intinya integritas itu adalah sesuai perkataan dengan perbuatan. Nah, ada 3 aspek dalam nilai-nilai anti korupsi, Bapak Ibu semuanya. 3 aspek itu, aspek pertama yang disebut dengan aspek inti, itu terdiri dari
3 nilai. Yang pertama itu adalah jujur, yang kedua disiplin, dan ketiganya tanggung jawab. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Kemudian disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial masyarakat bangsa, negara maupun agama. Ini merupakan nilai-nilai inti dalam integritas. Diharapkan apabila kita memiliki nilai-nilai inti ini, kita akan dapat bertanggung jawab dan disiplin serta jujur dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari di tempat pekerjaan kita masing-masing. Dan yang kedua ada namanya aspek sikap. Aspek sikap ini juga terbagi 3, yaitu adil, berani, dan peduli. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan. Tidak berdasarkan golongan atau kelas-kelas tertentu. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut dan tidak gentar. Kemudian peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan di lingkungan sekitarnya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu etos kerja. Etos kerja ini juga terbagi 3, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kerja keras itu adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas. Pantang menyerah, sebelum tugas selesai, kita tidak akan berhenti. Yang kedua itu mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri itu kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, yang ketiga adalah sederhana. Sederhana ini adalah bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, dan tidak berlebih-lebihan. Artinya, kita menjalani hidup ini sesuai kemampuan kita. Nah, sekarang yang bisa kita renungkan, apakah kita sudah berintegritas? Nah, contoh-contoh orang yang sudah berintegritas adalah, yang pertama, mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Nah, yang kedua, memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya integritas. Nah, yang ketiga adalah mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini. Yang keempat, menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai norma yang diyakini. Nah, yang kelima, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya, kalau mengenai menegur atau menyatakan kepada atasan apabila dia melanggar sesuatu, kita kayaknya nggak bisa frontal juga ya. Karena ada namanya etika birokrasi juga, artinya kita menyatakan sesuatu atau memberikan pendapat yang kita anggap ada sesuatu yang salah kepada atasan, ada mekanisme dan cara-cara yang sopan. Nah, yang keenam, menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar. Yang ketujuh, menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit diceritakan.
Artinya dalam sesulit apapun, kalau kita punya integritas, kita harus menyampaikan kebenaran itu. Nah, yang kedelapan, menjelaskan kerugian pribadi yang pernah dijalani akibat penyampaian kebenaran. Nah, ini maksudnya adalah seandainya pun apa yang akan kita katakan atau kita lakukan untuk integritas, bila itu nanti berakibat merugikan kepada kita, kita harus berani mengambil resiko tersebut. Nah, yang kesembilan adalah menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu semua, itulah sedikit materi yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap dengan materi yang sedikit dan tidak sempurna ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dalam melawan korupsi. Karena kita tahu korupsi itu sudah sangat benar-benar berbahaya bagi kehidupan anak cucu kita nanti. Seandainya pun kita berpikir, apa sih kita untuk melawan korupsi? Kan ada penegak hukum, ada APH, dan sudah banyak itu pelaku-pelaku korupsi yang ditangkap, tapi masih tetap aja korupsi. Saya harap kita semua tidak menjadi apatis karena kejadian-kejadian atau realita yang ada sekarang ini. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua, kita memikirkan anak cucu kita ke depan. Kalau kita tidak berbuat saat ini, kita tidak melawan korupsi saat ini, maka anak cucu kita nanti yang akan menderita. Seperti potret-potret kemiskinan yang ada ditampilkan di layar tadi. Tentu kita tidak ingin anak cucu kita nanti mengalami hal-hal tersebut. Maka saya ajak saudara-saudara sekalian, mari kita lawan korupsi demi Indonesia yang makmur, adil, dan damai. Salam.